Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast Baraya Orang Sunda. Oh, Barudak. kumaha Well. barudak. Well. Kok kita Kenapa? masih sering kagok ya soal-soal kayak gituan ya? Iya, sebenarnya mungkin karena kurang disebut aja, Bang. Sebenarnya kan pas welcome to podcast Baraya Orang Sunda, ngobrol yuk. Nah, baru tuh, kumaha barudak. Ah. Well. Ada yang wajar lah, kita kan masih pada magang, Bang. Lupa-lupa sedikit, wajar lah. Menuju profesional kita. Hmm. Aduh, Yoi. bener. Apa Ada kabar? tahapnya, ada prosesnya. Iya dong. Apa kabarnya, Bang, hari ini, malam kali ini? Aduh, alhamdulillah sebenarnya baik-baik aja, cuman agak sedikit masuk angin aja sini perut. Oh, masuk Aduh, berdahak angin ya. mulu. Oh, tapi Bang, kalau dengar masuk angin tuh saya suka mikir loh. Itu angin masuknya dari Apa tuh? mana gitu kok bisa masuk? Lewat pantat. Itu keluarnya. Jalan keluarnya ke sana Oh. gitu. Masuknya ke perut gitu kan, keluarnya dari bawah. Cuman Mm-mm. masuknya doang itu dari mana gitu. Tapi gini ya, kok Kenapa? herannya gini ya? Kenapa? Kenapa masuknya lewat mulut nggak berasa, Mm-mm. keluarnya lewat pantat kok bau gitu? Itu Nah, kenapa bisa begitu ya? Gue heran deh. aneh juga sih padahal yang keluar angin gitu. Tapi kok bisa bau gitu. Kalau kita kan ngirup dari hidung ya, menghirup udara Hmm. atau angin. Keluarin dari mulut, Yoi. ya sebenarnya nggak jauh beda sih, dari mulut juga ada yang ya gitulah gitu. Bahkan ada yang lebih dari yang keluar di bawah gitu, mulutnya juga. Bang Yud, jangan bahas-bahas itu. Takutnya ada yang lagi makan. Oh Tapi ya iya, bodo amat. iya. Orang kita nggak lihat. Bang Yud, Oh iya, lu sendiri gimana nih? Malam ini apa kabar? Alhamdulillah malam ini baik banget. Makanya tak dari awal kan udah gitu kan, kasih semangat dulu lah, bakar dulu semangatnya dari salamnya, dari selamat malamnya. Wow. Iya, karena mau nggak ini nih, nggak bosen-bosen gitu kan di Family Baraya Orang Ya. Sunda ini, setiap malam Senin, malam Rabu, dan malam Hmm. Jumat di jam 9 kita ada podcast. Jadi kita harus tetap semangat dong buat kemajuan family kita. Siapa tahu Bang, Bapak Owner denger gitu. Gitu Bang, harus Aduh. tetap semangat. Semangat, semangat, Iya, semangat. semangat dong, Bonus, semangat. bonus. Bonus. Dan jangan lupa juga gitu kan, selain selain kita live-nya di Hago, kita juga udah bisa ditonton Hmm. nih buat teman-teman yang waduh kelewat nih gak nonton tadi malam, langsung aja dilihat di YouTube channel di Baraya Orang Sunda. Ya, betul Gitu. sekali. Tapi gini Bang Yud ya, gue Kenapa? mau sedikit rada mengingatkan lah untuk beberapa member Baraya khususnya gitu ya. Mm-mm. Tolonglah ya, kalian bisa bikin akun Hago sebanyak itu, bikinlah akun YouTube juga sebanyak itu, biar subscribernya Nah, gitu. banyak. Soalnya gue Biasanya. lihat perkembangan Mm-mm. subscriber tuh segitu-gitu aja gitu. Nah, itu banget bener Bang yang Iya, disayangkan perkembangan tuh. subscriber kita segitu-gitu aja Bang Yud. Setauku Nah, gitu Bang, setauku kan Kak, yang paling simple buat bikin Hago nih, akun lain, tinggal bikin Google, akun Google, itu udah hmm, termasuk bisa YouTube kok kalau nggak salah nih gitu kan. betul, Ya cuman betul. cuman klik gitu kan, cuman satu klik kayak lagunya Usi tuh, klik gitu kan. Nggak berat kok, tinggal tap, gitu, subscribe Wow, udah gitu. kenapa harus lagunya Usi? Ya karena nyambung aja sih, ada lagunya klik. Gitu. Biar kita juga bawain Hmm, podcastnya, bintang tamunya juga nanti makin semangat kayak gitu. Kan buat family kita betul. Terus juga. gini juga Mang Yud. Kenapa? Ya, betul. Gue mau juga sedikit ini ya kasih masukan ke beberapa member Baraya gitu. Mm-mm. Tolonglah kalau ada waktu senggang itu video di YouTube dipencet, nggak apa-apa nggak ditonton, pencet aja sampai selesai itu video habis gitu kan. Nah, Toh kayak kalian juga gitu. misalkan lagi main Hago juga bisa berjam-jam parkun gitu kan. Mm-mm. Begitu aja, simple. Simpel kok. Kita nggak Anggap aja minta call yang up di ribet gitu YouTube kan. gitu. Bener. Kita serasa call up di YouTube gitu kan. Tinggal kalau di Hago kan kita call up, ambil Ah, jambakan, klik gitu kan. Nah di YouTube juga kan tinggal klik yang warna merah tuh gitu kan. Terus tanda loncengnya dibunyiin. Nah, gitu. ah, Ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara tolonglah yang ya untuk kurang beberapa ini. member ya.
Tahu gak Bang Kamu lagi di kenapa? mana ini siarannya? Ini siarannya kebetulan lagi di sebuah perkantoran gitu ya Bang. Ya cukup cukup megah lah perkantorannya. Cuman kebetulan lagi di belakangnya gitu. Jadi ada suara-suara gimana gitu. Aduh. Iya, iya, iya. Karena kalau pakai di studio rumah, yang di rumah lagi pada sakit, gak enak kalau harus Mm. teriak-teriak gitu. Karena Oh, semoga cepat sembuh ya Mang itu ya. amin ya Allah ya Robbal alamin. Dan aku tuh tadi mau ngomong apa ya Bang? Oh Apa ya, tuh? dari pembukaan sampai Apa? sekarang kan masih semangat nih. Nah, kenapa Ya. tuh alasannya? Karena gini, malam ini nih temanya itu mau ngangkat, Mm-mm. bisa dibilang kegilaan kali ya kalau bahasa kasarnya gitu kan. Kegilaan di Oh. sosial media gitu kan. Ada yang gila Mm. upload foto, ada yang Ya, gila betul. status gitu kan, dikit-dikit status, dikit-dikit Ya, status. ya, ya, Dan kalau konteksnya sekarang ya. di Hago atau APK yang bahkan mungkin di game juga ada, itu seputar top up Mm-mm. kita Bang malam ini, kegilaan top up nih. Kayak gitu. Emang emang menurut menurut Mang Yuda pribadi, Mm-mm. menurut Mang Yuda pribadi, sejauh yang Mang Yuda tahu itu di Hago itu ada seputar apa aja? Apa emang kita harus tanyakan kepada expertnya langsung di bidang itu? Lebih bagus sih langsung ke orangnya yang kalau istilah pelakunya langsung lah gitu kan. Biar kita juga lebih tahu lebih banyak. Hmm, Kalau yang setahu aku kan kita main Hago, dapat temen room obrolan atau kita apa namanya ya. tuh main game tuh di lobby, udah gitu-gitu aja sih gitu, gak lebih dari situ. Tapi ternyata di apa bukan di Hmm. belakang ya, di samping hal itu banyak lagi gitu Bang, ada Di sisi permainan-permainan di lain, sisi lain. Nah, itu terima kasih Bapak sudah dibetulkan. Nah, ah, itu ada permainan-permainan katanya di dalam room obrolan, Bang. Katanya gitu. Kayak apalah apa namanya? tuh? Kayak gak tahu gambar-gambar elang, terus kayak gambar-gambar kuning, diamond kayak Kok, gitu. Nah, saya mau ulik kok itu apa maksudnya Anda gitu. nggak tahu tapi tahu? Ya katanya Bang, selentingan. Kalau yang saya tahu langsung dipraktekin kan yang Oh, itu obrolan atau game langsung. Gitu, Bang. ya, 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 ya. Hmm. Oke, mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi ya untuk chit chat, untuk memperkenalkan atau bagaimana kita akan mengobrol nanti. Langsung saja kali ya kita perkenalkan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Please welcome Miss Indah dan Bapak Oke, Sandi. aplaus yang meriah dong. Sosok heboh. Iya, kan biar makin gila gitu kan. Kalau istilahnya anak-anak gila loh gitu kan. Aduh, lebih ke lebay sih Gak sebenarnya. pantas anjir. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan bapak kelihatan tuanya, dede aja dede. Aduh, Dede Udah deh Gatuh, tayang. tayang. Kenapa setiap panggil Dede langsung kalimatnya tayang ya? Sudah mulai tercemar sama hago-hago nih kayaknya nih. Waduh. Nah, makanya itu nggak boleh ada yang namanya ade-adean karena dede itu Oh, ya dede tayang. oh, Dede Nggak boleh, tayang. nggak Hmm, boleh. Ada yang namanya ade-adean. hmm. Gue jadi inget seseorang ngomong hal itu. Apakah emang tongkrongan itu tidak membiarkan sesama anggotanya punya ade-adean? Soalnya dari tongkrongan Hmm. yang sama nih. Jadi ingat seseorang. Aduh, Oh, Mang, aduh. Oke, buat kedua bintang tamu kali ini nih apa kabarnya? ya, alhamdulillah baik. Siapa yang ditanya duluan ini? Belum. Baru tanya kabar. Oh, belum. Tenang. Iya. Enggak, maksudnya yang ditanya kabar siapa yang duluan? Oh, yang duluan ya. Oh, takut rebutan. hmm, Oke. Padahal mic-nya udah satu-satu ya, ya, Pak ya. ya. Oke, dari Kak Indah aja dulu. Kakak enggak tuh. Kak Indah, alhamdulillah ya, kabarnya baik. Kalau dari Abang San, gimana kabarnya Bang San? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum ke bintang tamu, eh oh enggak jadi. Lanjut. Ada apa? Mang Enggak, Yuda tuh kalau ngomong tuh harus tuntas. Jangan bikin kita penasaran. bentar Pak, ini ada suara-suara. Aduh, kurang enak Pak musiknya Pak. Coba nyalain korek dong. Kiu.
Oh, jadi gini ya, untuk Miss Indah, halo Miss Indah. Iya, halo. Bagaimana Kenapa? tadi di perjalanan macet atau lancar-lancar aja? Oh enggak, kan deket rumahnya sama ini. Jalan kaki 5 menit nyampe. Ya ampun, ternyata tetangga studio kita ya. Tahu gitu mau saya timpukin rumahnya dari atas studio saya. Eh, Oh, jadi jalan kaki ya. Lebih ke nggak mau buang bensin sih ya, lebih ke pelit ya sebenarnya ya. Bukan bukan emang mau hemat gitu ya. Lebih ke pelit ya. Ternyata ya. Aduh. Maaf maaf Pak, tadi ada Untuk ini ada apa namanya apa tuh, tuh? sound system di gudang ada yang konslet, bunyi musiknya aduh kurang kurang enak di telinga, jadi saya Pak ini dulu pindah dulu. Oke dilanjut Bang. Lebih ketakut sih sebenarnya sih. Ya, Lebih ketakut ada mmm, sesuatu gitu ya. dikit sih dikit. Aduh. Iya nih, Bang It nih. Tadi gue habis Mhm. nanya Miss Indah kan, kata gue gimana di perjalanan. Apakah dia datang ke sini bareng dengan pasangannya yang ada di nomor 8? Untuk Dedek Sandi mau dibanting sama kakak Dek. Aduh, Banting ade Dede Bang. Bang, kayak Dedek Sandi Dek, bagaimana? Ke sini naik oh. apa? naik beca Pak. Oh, naik beca. Yang satunya ini kayaknya Astagfirullahaladzim. berarti untuk sesuatu itu lebih ke usaha dulu sendiri gitu kan. Yang penting buat top up ada ya uangnya. Oh, bukan Oh, lagi. Kan kita kegilaan-kegilaan top up Bang tema malam ini. Nyambung banget ya kalau sama oh, pelaku. Kelihatan gitu deh. gini Bang Yuda. Kenapa tuh Bang? Gue sekarang paham kenapa Indah jalan kaki. Dia malu naik beca sama Sandi. Sombong banget. Parah sih. Oh, wah, wah. Aduh. Parah sih. Parah sih. Padahal udah jarang loh itu naik beca satu pasangan tuh. Karena beca itu udah jarang ditemuin juga. Padahal banyak ya loh Pak yang prawedding di kayak naik beca gitu di kok Iya. jalan-jalanan yang sepi. Oh, mungkin lebih maunya ke ini kali ya Bang ya disamperinnya tuh pakai odong-odong biar lebih seru gitu, ada musik-musiknya. Nah, coba deh kita tanya ke Dede Sandi ya. Dede Sandi, kan Iya, kenapa? padahal dulu kan Si Nata apa yang Ibu mana? Indah kan sempat ngomong, aku terima kamu apa adanya. Gira naik dia beca kagak mau ya? pojok. Vakum deh, Iya, Gimana vakum. coba nggak mau. perasaan? Mojok terus ntar kalau udah Agak sakit sedikit hati aja kecewa keluar sih keluar Bang. kok. Tayang. Mungkin nanti kalau pra-wedding juga aku mau tampilin debus ya. Bukan lagi Romantis. debus. Masalahnya gini loh, nomor 8 kalau diajak naik beca, dia mintanya di pangku. Tayang Dede. Dede Kok pengennya di pangku ya. Tuh Dede emang tuh. udah nggak ngompol. Pakai popok nggak? Wah bener-bener malam ini gila bener lah pokoknya. Hmm. Oke Bang Yud, silakan. Ada yang mau disampaikan? Nah, mungkin lebih tepatnya ditanyakan kali ya Bang ya. Jadi gini, Mm-mm. pertama kali gitu kan, yang pertama dari yang utama yang mau ditanyakan tuh karena ini seputar top up gitu. Ya. Yang sering dilakukan buat top up tuh dari Hagonya sendiri, apa kayak ada agent-agentnya gitu gak sih? Kalau di Hago, buat Kak Indah duluan deh. Kalau aku nggak pernah dari agent, aku langsung dari Hagonya, karena aku nggak suka transfer orang. Oh, kode keras sih sebenarnya pengen ditransfer lah ya, gitu ya. Jadi, tapi ada kan agen-agen yang menjual gitu kayak diamond buat Ah, Hago. banyak sih yang jual-jual ini gitu kan di sini. Cuman aku nggak suka aja, kayaknya ribet aja gitu. Harus Hmm. transfer, habis itu harus di SS dulu, habis itu dikirim. Lama, kata aku mah mending langsung aja di Hago. Simple, one click aja langsung beli ya kan. Oh. Emang gini Mang Yuda, kayaknya Kenapa? mah kalau firasat gua, dia Mhm. lebih bukan ke nggak mau ribet-ribet itu, dia lebih ke nggak mau nerima bonusan dari agen-agen gitu. Kan biasanya kan dilebihin kalau dari agen ya. Dia tuh nggak mau nerima-nerima gitu, tuh emang susah kalau udah keluarga kaya Oh. mah gitu. Oh iya sih, Ya. Enggak, susah ya. sama aja loh harganya. Sama aja. Oh sama aja. Iya.
Iya. Ya sama. Cuman kan kalau dari agensi kan dapat bonusan biasanya diamond berapa biji lah gitu kan. Iya, Bener gak sih? tambah Paling lumayan cuma lah. 1-2 aja. 1-2 itu juga kan kita kalau misalkan beda bank itu harus lebihin uang juga. Iya, Oh, tapi bagi kami rakyat jelata kan berharga 1-2 diamond ya. iya, buat Tapi nampol buat bunga kan lumayan. Salah, Bay. Nah, kalau dari Dede Sandi gimana nih? Lebih sering mana? Dek, Kalau gue sendiri sih lebih ke Hago, cuman sekarang aja ya ke agen. Karena dulu gak tahu ada agen. Karena Gitu. gak tahu sih gak dapat agen. kalau ke agen sekalian beli rokok nggak seslop gitu biar lebih murah gitu. Atau beli kopi serenteng gitu. Biasanya juga paketan Beli gitu kan? agennya bang, beli agennya sekalian. Beli agennya, Oh. beli agennya. Tapi nih, Bang Gofar nih, kan yang satu Ya. gak mau ribet, yang satu belajar ribet. Udah pas sebenarnya, gitu kan? Yang satu ngebiasain transfer, Enggak, yang satu yang enggak. biasain nge-transfer. Aduh. Sebenarnya nomor 8 itu bukan pengen ribet, dia lebih ke pengen dapat nomornya aja kali ya. Kayaknya gitu deh. Oh, oke. Kalau masalah itu nanti di rumah masing-masing ya, kalau udah selesai ya. Bentar. Mohon maaf ya, Ibu, jangan sampai kita ribut di sini ya. Nah, itu dia Pak masalahnya ya. Nanti itu di rumah lah setelah selesai ini ya. Kegilaan itu nanti di rumah lah. Tapi gini deh Bang Yud. Kenapa tuh, Bang? Lu ngerasa janggal gak sih? Kenapa ya Indah kok manggilnya kok nomor 8 ya? Padahal ada nama kita aja manggilnya Dede Sandi ya. Nah, terkadang gitu, Gimana Bang. sih? Terkadang ya saya sendiri pun gitu bingung kalau udah kayak gitu. Jadinya kita manggilnya itu mereka pasangan, baru kenal, atau tahap pendekatan gitu loh, Bang. Nah, coba tanya aja dulu ya, tanya deh. Nah, Mereka itu siapa dan apa gitu. bener. Gini, sayang kamu gengsi kah manggil aku? Oh, langsung ulti dong manggil sayang, bukan lagi. To the point ya. Tapi berarti Balas dong. bener Bang, udah pengertian. Tadi kan Kak Indah bilangnya gak mau yang ribet, pengennya yang simple gitu. Saking simpelnya langsung dong to the point dipanggil sayang. Iya. Terus gini deh, ada hal yang mau gue tanyain gitu ya. Gimana? Awal mula lo berdua top up ini di Hago, itu apa pemicunya? Apa untuk sebatas gengsi kah? Atau tertarik untuk kayak ngelakukan sesuatu kayak pengen nyenengin orang kah? Atau lo pengen apa gitu? Coba gue pengen tanya dari masing-masing lo berdua, awal mula top up tuh kenapa gitu? Coba dari Dede Sandi dulu deh, jangan dari ibu yang di atas dulu. Silakan Dede Sandi. Kalau gua pribadi sih lebih ke ini, nyenengin orang karena sering main-main ke room TMO gitu kan. Nah, disitulah gua terlibat dari top up. Nah, bentar. Sebenarnya sorry nih dipotong dulu. TMO itu apaan sih? Nah, TMO itu kayak tempat-tempat cewek-cewek yang apa ya? Take me out lah kayak gitu. Oh, take me out. Jadi awalnya sering ke room sana, nampol-nampol gitu ya, membahagiakan orang lain. Oh, terus. Dan gue sering dipanggil gini loh, sering sayang gitu kan. Nah, gue kira emang sayang beneran anjir. Sayang DM. Ya, padahal cuma doang, pengen DM doang kayak gitu. Sayang DM-nya kali ya. Oh, mungkin Dede begitu, Sandi Bapak. itu ya. Pantesan dipanggilnya Dede, banyak yang sayang dong sama dedeknya. Tuh. Aduh, yang akhirnya jadi kecanduan top up ya. Aduh. Terus gimana Tapi lagi tuh? Cuma berlangsung selama 2-3 bulan aja sih itu. Oh, kenapa tuh gak dilanjut? Ya sadar diri aja gitu, Bang. Karena udah merasa kok gua udah habis segini nih,
anjir tabungan gua sampai habis gitu kan. Baru sadar Berarti gitu ya. cuman Mm-mm. sebatas karena pengen nyenengin orang di room pencarian jodoh lah, kurang lebih begitu ya. Mm-mm. Ah, Hmm. dari Miss Indah, kenapa? Apa hal pertama kali yang bikin lu trigger untuk melakukan top up diamond? Pertamanya itu kan sering nge-room tuh ya, di room DJ sama orang-orang. Nah, itu ngobrolin kayak kincir gitu di sini gitu. Yang fasilitas di Hago ini games yang bisa dapetin gift, dulu kan dapetnya gift ya. Nah, Hmm. itu aku denger orang seru nih main ini gitu kan. Ternyata itu harus pakai diamond kan. Jadi di situ aku nyoba aja sedikit-sedikit awalnya gitu kan. Kayak gitu. Nyampe sekarang asem Oh, kan. jadi yang satu karena ada yang manggil sayang, yang satu karena ada yang ngasih tahu permainan gitu ya, fasilitas yang salah satu di Hago. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, kalau boleh tahu nih gitu kan, karena kalau yang namanya top up otomatis berkaitannya dengan nominal dong. Paling Ya, paling banyak deh dalam dalam sekali top up tuh berapa sih? Paling banyak aja selama top up. Misalkan nih dari 5 kali top up tuh ada yang satu yang paling gede berapa gitu. ah, ah. Maksudnya satu kali apa sehari gitu? Sehari apa satu kali Enggak. klik gitu? Selama melakukan top up nih, top up yang paling besar tuh sampai berapa sih? Iya, Dulu maksudnya si waktu Indah itu dalam waktu sehari atau sekali top up gitu loh, Mang Yud. Iya, iya, kan yang namanya top up pasti berkali-kali kan. Nah, dalam Ah, ah. mm, berkali-kali itu kan, misalkan nih lagi dapat rezeki lebih, nah langsung di top up langsung sekaligus gede gitu. Oh, oh, berarti sekali top up dah. kali Heeh, sekali top up. heeh. Ah. Nyampe 1 juta ada Sekali top up tuh. sekali. Wow. Bang, itu kalau kita punya uang 1 juta, kalau Miss Indah kan di top upin loh. Kita kira-kira buat apa tuh, Bang? Heeh. Insya Allah ya buat top up juga sih, selama duit gue banyak mah. Gue juga pengen ngerasain juga top up 1 juta tuh gimana rasanya gitu. Iya, 1 juta. Bukan lagi. Nah, kalau dari Dedek Sandi, Kalau gua sih seberapa ya? 11.200 kalau nggak salah. Apaan? 11.200 11.200. maksudnya? Iya, Sekali top up, 11.200. 11 sekali Maksudnya top apa? up 11 Sekali top juta. 11.200. satu kali Paling doang tuh. banyak. Iya, Motor dari 2, Bang. dari PIP berapa ya waktu itu? Dari PIP 15 sampai berapa itu ya? Taruh. Gue masih bingung. 11.200 itu diamondnya atau jumlah rupiahnya? Jumlah uangnya. 11 juta. Iya, Hmm. Otak soalnya kamu di mana? waktu itu gua dapat ini, dapat JP. JP slot. Oh. Oke, Oh, oke, oke, oke. oke. Berarti selain di sini main di lain gitu ya, dapat jackpot langsung. Bukan lagi. Bisa 3 motor, Bang, itu. Kalau yang cuma sebelah Ya kayak gitu kan. Allah, Bang Yud. 11 juta. Itu kalau dibeli seblak seminggu nggak habis. Kalau 11 juta beli seblak kayaknya udah sama gerobaknya deh, Bang. Buat kita buka cabang. Bener itu, komplit udah. Iya. Wow. Tapi gini ya, ke gue sih masih penasaran ya soal nominal-nominal yang fantastis menurut gue ya, karena gue juga belum pernah sampai sebesar itu ya. Nah, Ah, pertanyaan terbesar gue itu waktu lu berdua ngelakuin hal itu, kayak Indah top up 1 juta sekali top up, terus Sandi 11 juta. Itu kalian top up itu untuk apa pada saat itu gitu? Dalam rangka apa? Apa ada event kah atau apa gitu? Nanya Coba siapa ini? dari siapa lah, terserah yang mau jawab duluan. ya dari Miss Indah deh.
Boleh, Ya boleh. cuman kayak gini aja loh. Kayak pertama gitu kan, kayak penasaran nih orang-orang dapat JP ya kan. Main itu Hmm. kayak kincir atau bondin gitu. Nah, aku tuh penasaran jadinya ya udah top up aja gitu. Aku juga pengen dapat JP. Oh, Gitu aja sih. ngejar jackpot ya, pemburu jackpot. Hmm. Mm-mm. Oke. Hmm. Nah, kalau dari Dede Sandi, Kalau gue sih main sama nampol-nampol orang. Waktu itu kan DM-nya itu 40.600 kalau nggak salah. 40.000. Iya, yang 30-nya gue tampol-tampol, yang sisanya gue mainin. Kenapa dulu nggak ketemu aja kita ya? Biar aku yang Wow, tampol. sudah ada Hmm. bibit-bibit matre nih ya. Tapi kalau kayak gitu jadi kayak judul lagu dong. Cinta datang di waktu yang salah. Apa tuh? Iya. Enggak Aduh. salah sih bang, enggak Jadi salah. Kita bertemu untuk saling merubah, bukan. Oh, bukan lagi bertemu untuk saling merubah ya dari kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik. Bukan lagi. Tapi Masya berhasil tuh Allah, saling Masya Allah, merubahnya. Masya Allah. Tapi masih top up. Ya, ya setidaknya gini loh bang. Setidaknya gini, kita masih top up tapi gak ini aja, gak ini amat gitu loh. Mengurangi lah. Mengurangi ya. Itu dia kali. Dikurangin waktu top up-nya apa nominal top up-nya nih? Kalau ngurangin waktu top up kan Nominal top biasanya up-nya. nominalnya ya. Bisa aja kan kalau mengurangi waktu biasanya 3 hari sekali, sekarang jadi 4 hari sekali nominal masih dengan nominal yang sama gitu, takutnya kayak gitu. Beda sehari doang. Oke. Nah, terus nih kegilaan top up kan. Otomatis kan yang dipakein buat top up tuh gak hanya satu akun kan, pastinya ada beberapa akun dong gitu. Karena semakin tinggi katanya, semakin tinggi apa namanya level atau VIP katanya semakin susah juga buat naiknya, otomatis ganti ke akun yang lain. Nah, kalau untuk Dede Sandi deh, berapa akun sih yang di top upin? Banyak sih, ada yang VIP 24, 19, 18 sama 16. Sisanya ada di sini semua. 19, 18, 16. 4 akun besar semua itu. Ada 4. Wah. Masih nggak kebayang di digitnya ada berapa gitu ya itu buat top up sampai ke level segitu bang. Gini bang It. Gua nggak berusaha untuk menakar berapa banyaknya uang itu ya. Cuman karena itu udah nggak masuk logika gua gitu ya pertama ya. Yang bikin gue penasaran itu kenapa semua akun itu lo naikin VIP-nya sampai segede itu? Itu dengan tujuan apa? Yang pertama akun gua kebanet yang 24. Terus gua bikin akun lagi sampai VIP 19 di-banned lagi. Terus bikin lagi sampai VIP 18 di-banned lagi. Nah, yang 16 dikasihin ke orang, masih ada tuh akunnya kayaknya. Itu kenapa bisa ke-banned kayak gitu ya? Karena kelebihan top up apa gimana? Bahoba biasanya itu. Hoba. Kok yang jawab yang sono? Kayaknya kok lebih tahu gitu kan. Jadi ini bentar. Kalau yang Miss Indah yang jawabnya hoba, jadi yang pakai akunnya siapa nih? Kok bisa langsung tahu? Aduh, dude. Tapi kan mereka dulu belum saling kenal. Oh, belum saling kenal ya. Oh, mungkin mantau dari kejauhan kali ya. Atau mungkin ketemu sama-sama gitu. Gak tahu lah ya, itu urusan mereka lah ya. Jangan dipancing-pancing. Nanti moodnya langsung rusak. Nah, kayak gitu. Jangan terlalu jauh lah ke situ Iya. Jadi itu urusan rumah tangga. Takutnya ada gelas bapak melayang dari atas. Oh iya.
Nah, kalau dari Miss Indah deh total ada berapa akun sih yang di top upin dan tujuannya apa sih gitu? Tahu, Ya. nggak dihitung. Nggak tahu aku ada berapa. Oh, Jari aja ada 10 Lebih ya. Dia nggak bisa dari ngitung loh. Berarti lebih dari 15 kali ya. Tadi aja dihitung ada yang di luar aja itu 14. Ini yang di dalam ini belum gila. termasuk. 14. Kalau satu akun tadi sekalinya satu Gila. kali top up 1 juta udah 14 juta. Bang, gerobak seblak 2 itu kayaknya, Bang. Bisa kita buka cabang 2. Bang Yud, lu jangan ngitungnya satu akun sekali top up 1 juta, Bang Yud. Itu 1 juta aja belum tentu bisa sampai VIP 9 gak sih? Bisa ya, bisa lebih. Oh, Bapak juga kayaknya ini ya, tahu juga ya seputar yang kayak gitu. Sedikit. Oh, sedikit ya. Iya. Oh, gitu. Jangan sampai kepancing ya, Pak. Iya. Nah, kan ada nyampe 14 akun, 15 akun gitu kan. Itu tujuannya buat apa Ya. tuh sampai banyak kayak gitu akun-akun? Nah, coba Miss Indah tadi belum jawab tuh. Mm-mm. Kenapa? Iya, sampai punya Buat banyak akun gitu. karena dulu aku kan ikut DJ ya. Oh, Jadi karena aku dulu wih, tuh gila. nggak ada bucin ya. Mm-mm. Aku paling gimana ya, nggak kayak cewek-cewek di Hago gitu harus minta tampolin sama cowok-cowok. Aku top up sendiri, beli akun sendiri gitu buat nampolin diri sendiri. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi daripada ke orang lain gitu kan, selama masih bisa sendiri diusahain lah pakai sendiri gitu ya. Kayak gitu. Pantesan. Nah, jadi gini Mang Yud. Gimana? Gue juga berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Mm-mm. Gue juga punya beberapa akun, cuman paling gede itu satu akun itu di level VIP 15 ya. Itu paling gede lah. Iya. Nah, gue aja ngerasa aja nih ya di diri gue. Itu kayaknya gue udah habis lebih dari ceban lah. Ngerasanya di diri gue ya. Mm-mm. Untuk top upin dari 6 akun gue gitu. Nah, lu penasaran gak sih Mang Yud? Kira-kira kalau misalkan di total nih dari 15 akun itu yang VIP-nya besar-besar. Ya, bener tuh. Bener. Kira-kira itu ada di angka berapa? Nggak usah sebutin angka secara detailnya, sebut aja di atas sekian, di bawah sekian gitu. Kalau menurut gue ya Bang ya, menurut teori Tatang Sutarman gitu kan, dari buku yang saya nggak temukan, itu kayaknya di atas 50 sih Bang. Tapi tetap di bawah 90, nggak nyampe 90. Antara 50 sampai 90 deh kayaknya. Nah, ayo sekarang lu tebak-tebakan sama gue ya. Kalau perkiraan gue di atas 50. Menurut lu berapa? Nah, di atas 50 kayaknya tuh biasanya cowok suka yang tengah-tengah, antara 70-an lah, di tengah-tengah gitu. Kayaknya sih. Ya, emang cowok suka yang tengah. Katanya kita mah ngikut aja gitu. Kan kita juga seputar Hago ngikut temen aja gitu. Nah, gimana Bang? Jadi biar kita nggak penasaran, coba kita tanya ke dua narasumber ini ya. Coba dari Miss Indah dulu deh. Untuk 15 akun lo itu, dari satu akun aja di VIP 25, kira-kira lu udah menghabiskan berapa banyak dolar atau rupiah tuh? Yang ini aja. Hampir 5 berapa tadi teh? 60-an kalau nggak salah. Buat yang satu akun doang tuh. Satu akun Iya, 60. Bang, kayaknya itu yang tadi gerobak. Kalau dari dulu mah, kalau dari dulu nggak berasa, cuman pas berasa itu pas naik level dari 19 ke 21 waktu itu hampir 8 juta. 8 jutaan itu dari level 19 ke 21. Terus dari 21 ke sini tuh berasa banget ya kemarin ya, tabungan aku habis 15 juta. Wow. Mantap.
Bang, Mantap. gerobak sebelaknya bisa ditambahin motor kayaknya, dorongnya biar gak capek. Kalau nyampe 60. Bisa Bang Yud, bisa. Bisa. Ya Allah. Itu dari Itu satu hal akun yang VIP terbodoh sih 25 doang tuh Bang Yud. sebenarnya. Tapi masih sering dilakuin ya. Iya, Tapi iya enggak loh, gini. susah. Susah bener. Bener. Kalau kalau dari diri gua menilainya gini ya. Emang jadi kelihatan bodoh ketika kita dalam kondisi sadar ya, tapi setiap manusia itu punya kesenangannya masing-masing gitu kan. Bener. Gitu. Jadi jangan beranggapan itu hal bodoh lah. Enggak. Kayak Tapi memang Mm, tapi memang iya. Aku ngerasa kayak gitu sih sebenarnya. Bukan kasihan. Ya udah takut meratap bukan apa-apa. tapi yang namanya hal kayak gitu tuh emang bener Bang, nggak bisa kita anggap bodoh atau misalkan anggapan yang negatif lah gitu ya. Karena seseorang Ya, itu ya. udah ibaratnya kayak hobi gitu Bang. Ada yang hobi main ini sampai Iya, iya. misalkan dia sekalinya ada tertarik sama yang di hobinya, dia rela ngapain aja gitu Bang buat Iya, dapetin. Kayak contohnya fans grup band lah. Salah satu yang terkenal lah di Ya. Indonesia, band Ungu. Ada nih konser di daerah Ya. mana gitu kan, atau misalkan lintas provinsi. Saking ngefansnya dia ngebela-belain gitu. Sampai kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk Miss Indah sendiri karena tadi nih di awal nih masih inget gak mau ribet, gak mau capek gitu, daripada buat nonton konser harus ngeluarin tenaga juga, ngeluarin uang juga. Mungkin hobinya di top up di permainan kayak gini Nah, gitu. jadi kalau kayak untuk Miss Indah ini nggak bisa nih ketemu kaum mendang-mending nih. Untuk Anda kalian ya, kaum mendang-mending ya, minggir dulu ya. Tuan Iya. Putri mau lewat nih. Nggak gitu juga. Apa ya? Untuk Dede Sandi gimana Dede Sandi? Untuk ke Kalau semua akun Anda itu berapa habis biaya? kalau gue pribadi sih gak tahu ya habis berapa, cuman waktu itu di rekening gue itu ada 89, sisanya itu tinggal 16-an. 89 kurangi 16 berarti 6 berapa Bang? Kok jadi gue? 89 16 berarti 73. 73 juta. 73 juta Bang. Bener sih Kak, barusan kata Abang kau mendang-mending minggir dulu lah gitu kan untuk obrolan Minggir yang dulu. ini. Minggir dulu, minggir. Ini King and Queen mau lewat, minggir. Kalian minggir. Astagfirullahaladzim. Aduh, bener-bener malam ini. Tapi nih, kan dari total kita udah tahu nih yang Miss Indah sekian, Dede Sandi sekian. Terus tadi kan di tujuannya atau misalkan salah satu dipergunakannya untuk apa itu ngejar jackpot. Nah, selama main berapa sih jackpot yang pernah didapetin? Buat Dede Sandi dulu deh. Jackpot berapa? Pernah sih sekali-kalinya ya. Itu pun udah hampir habis tuh duit gua. Top up 100.000 kan. Dapat 20.000 diamond. 20.000 diamond. Kapan kita Bang dapat jackpot 20.000 diamond? Gue nih ya, Bang Yud ya, jujur ya. Gue paling gede itu main kincir menangnya 1.200 diamond, itu paling gede gue. Paling 20 kali lipat ya Pak ya. Itu aja gue udah jumawa banget tuh kalau main ke rumah orang tuh, wih banyak diamond gue slow ya kan. Ini 20.000 diamond gimana ngabisinnya gitu. Gila. 20.000 diamond. Bukan lagi. Itu main apa tuh tadi? Main animal. Animal pop ya kalau nggak salah tuh ada tulisan di bawahnya. Oh. Jangan pura-pura nanya. Kalau udah ngerti mah jangan pura-pura nggak tahu. Kan ceritanya nggak tahu Bentar, Pak. Bapak. Mohon maaf Bapak. Apa. Mohon maaf Ya. Bapak. Ini huruf ada yang nyolong Bapak. Astagfirullah, kan sampai Aduh, saking gilanya kita ngobrol. Aduh, mohon maaf. Oke, bisa diambilin dulu. Kita lanjut aja dulu. Lanjut dulu ya.
Itu Aduh. tuh untuk Miss Indah belum belum dijawab tuh. Iya. Pernah JP seberapa besar gitu dalam sekali game? Kalau JP kayak langsung dapat gede mah enggak, cuman kan sekali top up tuh ya. Nah itu Mm-mm. bertahap lah gitu dapatnya. Tapi sekali top up kan itu bisa nyampe kemarin tuh 13.000 diamond. Itu modalnya berapa? Modal berapa diamond? Aku biasa top up itu 300. Oh, berarti 1000 diamond ya. Iya. Bapak udah mulai paham ya totalnya? Kok Katanya. tahu? Oh, Cuma katanya. kata orang. Oh, kata Kata orang. orang. Jangan-jangan dia hargain top up. Agen sembako saya mah. Sembako. Eh, Tapi nih, ya. kan kalau total JP kan ada yang sampai 20.000, 13.000. Itu bisa nggak sih ditukar lagi jadi berupa uang gitu kan? Ya. Bisa, itu bisa dari 1000 diamond itu dapat 150.000 Oh. Just dari juice 1000 itu diamond. biasanya. Just juice. Oh, namanya Just Juice ya? Kayak merek minuman Iya. ya? Oh, iya. Sebuah nama Eropa Timur. Nah, itu nukerinnya di Hago langsung atau ke agen? Kok Biasanya langsung ditampal. enggak, biasanya itu ada orang yang mau ngepost ini dia mereka itu. Jadi kita nampol gift ke mereka. Oh, terus mereka TF uangnya ke kita gitu ya? Heeh. Kayak gitu sistem Just Juice tuh. Berarti Bang Oh, waktu jadi itu Abang gitu. pas dapet 1.200 tuh padahal kalau udah tahu bisa di Just Juice aja ya kan lumayan Bang. Balik modal lah Kalau gua setengahnya. Kalau gue lebih ke tes istri sih ya waktu itu ya. Jadi gue buang Oh, aja ke tes cuma-cuma istri. gitu. Itu kan buat ya buat si teteh itu ya. Oh, buat tes teteh. istri, Tes istri. bukan teteh, bukan. Kirain ale-ale. Kalau ale-ale coba lagi Kayak berapa enggak kebanyakannya? kayak pernah denger nama tes istri dulu ya. Kayak pernah denger itu. Tes Ada Mak Sri istri. ya, bukan tes istri ya. Ada Mak Sri itu. Enggak, kayak pernah denger nama tes istri. Emang ada Oh, beneran? Gue sih nggak tahu ya. Ada dulu. oh ada pernah ada. Di mana tuh? Ini orang ini tuh nggak jelas tuh lu. Apaan sih tes istri? Enggak, tapi kalau nomor 2 pasti tahu itu teh Iya, istri. tahu itu. Oh gitu. Oh, gue Parah nggak ya, paham. nomor 2 pura-pura nggak tahu siapa Oh, sih nomor 2. Aduh. Oke, Nggak dilanjut ya. tahu itu. Gitu tadi belum. kan sebutan Jajus tuh gitu kan. Udah Pak jangan ngegibah orang, udah malam kita lagi podcast, serius podcast. Ya bisa yuk. Aduh. Nah, masih seputar top up nih. Barusan kan di Ya, seputar ya. Hago ya. Pernah gak sih kedua bintang tamu ini Miss Indah sama Dewe Sandi di luar Hago kayak top up game atau mungkin aplikasi-aplikasi yang serupa? Pernah nggak? Pernah di ML sama di slot sih. Oh, itu ML apa ya Pak? Takutnya ada salah persepsi gitu. Di Ya. Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Mobile Legend, Oh, game ya, itu kalau nggak salah game MOBA ya. game. Game. Nah, kalau Miss Indah sendiri gimana? Ada di game lain, cuman gak segila di sini. Kalau game aja sih, kalau main slot mah aku nggak tahu. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang nonton jangan ada dari ini ya. Atau disensor aja nanti ya. Saya takut cari Pak. Kalau udah bahasannya kesel. Gitu. Oh, jadi ada Oh, iya APK itu. sama game yang lain ya. Mohon maaf, lupa. Gitu. Just ini sih Pak, kita just have fun aja sih Pak, nggak untuk yang lain-lain Pak. Gitu. Terus ini deh, ada Kenapa tuh? apa namanya ya? Bagian lain dari Hago ini kan yang gue pribadi itu masih belum paham cara mainnya ya. Kayak apa namanya sih bangsawan gitu, itu apa sih maksudnya gitu? Itu apa kelebihannya dibandingin yang lain-lain gitu? Benar-benar.
Mungkin yang paling kelihatan dulu deh untuk Miss Indah nih. Itu apa kelebihannya bangsawan-bangsawan itu tuh? Kami rakyat jelata Bangsawan. mau tahu. Ya. Bangsawan itu dari segi nama itu udah kelihatan kan beda ya. Jelas. Terus kayak bangsawan itu kita kalau di viewers itu bisa ada di atas gitu, namanya beda sendiri. Di viewers, kalau kita klik viewers itu kan kalau bangsawan itu lebih di atas daripada yang nggak bangsawan, meskipun yang nggak bangsawan itu PIP-nya lebih gede daripada yang bangsawan. Bener juga sih. Oh, Barusan gue ngepoin nih, bener juga di paling atas dia nih. saking penasarannya gitu ya kita buat langsung Iya. pembuktian. Oh, Bener, jadi bener, bener. gitu kelebihan. Banyak sih sebenarnya, bisa tapping terbang gitu kan. Gimana tuh contohnya tuh? Bisa nggak sih dicontohin Bisa gitu? dicontohin Jadi nggak? Nora deh gue. Typing terbang. Maksudnya kita typing terus terbang gitu. Apa gimana tuh? Oh, Wih, lihat nih. 1, 2, 3. Mana belum. nih? Oh, belum. Udah habis jatahnya ya? Enggak, banyak. Wih, Oh, terlas banyak. banyak. Oh, kayak gitu ya. Wih. Wih. Bukan lagi ya. Udah. Mana tulisannya gelap, roomnya gelap. Mudah-mudahan Gimana? nggak hasil penggelapan ya. Nah, selain dari viewersnya di atas gitu kan, terus dari tulisan, ada nggak yang apa yang benar-benar mencolok kelihatan gitu kalau dia ini akun bangsawan gitu? Ya. Ini dari Bingkai apa sih, kayak menu apa, akun kita sendiri kalau diklik itu kan ada beberapa bangsawan itu kayak Kenaik, terus Viskon, Kon sama Duke itu berbeda gitu. Kayak gitu. Bisa membedakannya dari situ, kayak bingkainya itu loh yang di akun kita. Oh, Semakin tinggi itu semakin bagus bingkainya. Bahkan ada juga efek masuknya juga. Dan juga bisa request ID kalau misalkan dia duk gitu. Oh. Ini bisa ini loh Bang Yud, ini bisa sekalian konten edukasi ya atau tutorial bagi para sultan-sultan yang gabut ya, yang punya duit banyak. Iya. Bingung duitnya mau buat apa gitu ya, daripada buat sedekah. Miss Indah ini udah punya tutornya banget gitu. Ini udah ditutor Jangan. banget ya sama Miss Indah ya. Iya. Lengkap banget bahasan tutorialnya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Bang Yud, ada apa lagi nih yang mau lu pengen cari tahu nih? Pengen cari tahu Seputaran ya Hago. seputaran Hago. Nah, gini deh, pernah lihat kan? Ya bukan pernah lihat sih. Aduh, gimana ya maksudnya ya tuh? Apa ya seputar Hago tuh? Apa tuh? Anda belum Apa? nyiapin pertanyaan ya? Iya sih, itu udik. lebih tepatnya. Anda ditodong langsung bingung ya. Iya, aduh Pak. Tapi gini deh. Kenapa? Tapi gini, dari di antara kalian ini yang VIP-nya gede-gede gitu ya. Pernah gak sih ngerasa dimanfaatin atau ngerasa diistimewain ketika masuk ke room-room lain? Ada gak sih hal-hal kayak begitu tuh? Ada, tentu ada sih. Kalau masuk orang itu kayak langsung dipanggil gitu. Oh gitu. Oh. Iya, kayak pokoknya orang-orang mendadak so kenal lah sama kita. Contohnya apa? Misalkan main ke rumah apa gitu? Iya, misalkan kita masuk ke room Take Me Out atau TMO ya. Oh, abang main ke sini ya gitu kan. Sini tampol aku gitu kan, gitu. Anak TMO banget. Lebih ke menceritakan pengalaman pribadinya tuh bener-bener dapet ya. Gak salah kita ngundang bintang tamu malam ini, dia kan Bang. dia dulu host loh di TMO, makanya dia nggak pernah mau ini bus ini di buka TMO, dia nggak pernah mau. Karena dia dulu pernah jadi host. Takut terulang lagi atau emang gimana tuh gak maunya? Lebih ke gimana ya? Kayak itu masa lalu gitu ya? Gak usah lah gitu lah.
Dulu berarti Dede Sandi ini Coki Sitohangnya Hago ya. Oh iya iya. Iya bener 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 bener. Oh. Coki Sitohang nggak tuh dapat Pak dapat. Coba untuk Miss Indah, apa sih privilege yang lu dapetin dengan VIP besar itu ketika lu main ke rumah orang gitu? Apa perlakuan yang Di paling istimewa gitu? langsung digendong. Kalau misalkan aku kan sering ini tuh apa ngiseng-iseng ya datang ke BK Hmm, gitu. Langsung di iya. tag, langsung disebutin namanya gitu. Oh, ini masuk gitu kan. Welcome gitu gini langsung Gila. digendong aja gitu ke atas. Iya, Ayo iya, iya. naik dulu katanya gitu. Pokoknya gitu. Oh, Eh, Tapi kalau pakai akun kecil mah nggak ada yang yang nanya sama sekali tuh nggak ada. oh gitu. ini ya, apa namanya? Itu kan sisi apa? Sisi positifnya ya ketika lu berpangkat tinggi di Hago itu. Nah, gue pengen nanya sisi negatifnya dengan VIP besar itu apa ketika lu masuk ke rumah orang? Sisi negatifnya. Oh, gini, bukan bukan negatif sih kayak sedikit agak risih aja gitu ya. Ah. Pernah dikatain gini, "Tampol dong, minta ini dong, minta ini, ayo dong, masa VIP-nya gede gitu, nggak mau bagi," gitu. Hmm. Kayak gitu orang-orang, ada yang kayak gitu. Jadi orang tuh taunya VIP gede banyak diamond aja ya. Kan belum tentu juga kali ya. Bisa jadi emang Iya, nggak ada diamond gitu ya. Oh iya iya iya. heeh. Kalau dari Dede Sandi pernah dapat Kalau perlakuan iya gak enak apa? sama sih kayak gitu, kayak kalau masuk ke rumah orang tuh minta tampolan gitu kan, sedangkan kita kan nggak sepenuhnya punya gitu kak, tiap hari punya diamond gitu kan. Iya 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 iya. Hmm. Iya Pak. Jadi sisi positifnya langsung disebutin nama, sisi negatifnya baru masuk, baru salam nih gitu kan. Hmm. Oh bisa dong tampol ini gitu kan. Iya iya Oh iya. langsung Jadi diminta emang dong. Gimana Bang? sisi itu sisi kurang baiknya juga kayaknya sih kurang lebih nggak jauh-jauh beda sama kehidupan real ya. Iya, Ketika Iya. kita punya duit dianggap ada, nggak kita udah biasa berbagi, kita nggak punya, itu orang tuh ngeliatnya tuh kita punya duit aja gitu. Iya. iya, Padahal nah belum begitu. tentu gitu. Jadi orang-orang itu nganggapnya mereka tuh gak percaya kalau kita tuh gak punya DM gitu loh. Iya 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 iya. Iya. Hmm. Ternyata kayak gitu ya suka dukanya PIP atau kita jadi akun bangsawan. Tapi begini Mang Yet, Kenapa tuh Bang? dari gua pribadi, dari gua pribadi ya, gua kan melihat mereka berdua ini kan sebagai ownernya Baraya ya, Mm-mm. dengan lika-liku yang mereka laluin di Hago ya, VIP besar dan lain-lain itu ya. Tapi yang gua salut dari mereka berdua ini, mereka nggak memaksakan membernya itu untuk memiliki kedudukan yang sama untuk VIP gitu ya. Mm-mm. Bahkan untuk nge-push kontribusi pun enggak lah gitu kan. Nah Gitu bener. loh Mang Yet. Bener banget Bang. Dan Hmm. gua pribadi pun udah cukup kenal lama ya sama bintang tamu ini, narasumber ini. Iya ya. Dan ketika apa namanya kenal gitu kan, ya pastilah gue juga ngelihat PIP-nya wah besar gitu kan, gede-gede gitu bangsawan. Tapi Hmm. dari cara perlakuan, dari sopan santun, itu nggak ini loh Bang, biasa aja gitu. Apaan Iya sih iya ini iya hanya iya. sebatas akun gitu. Ya ketika kita udah Hmm. ngobrol bareng ya kita posisinya sama, saling saling melengkapi, berbagi pengalaman kayak gitu. Mm-mm. Nah, Bener-bener. lu tau gak Mang Yud, pas kita ngomong kayak gini nih, Mm-mm. mereka tuh berdua lagi senyum-senyum sendiri ya kan. Kagak, aku nggak senyum. Ini loh Langsung Bang, berasa apa sih? iya gitu. Apalah arti sebuah akun gitu kan? Apalah arti sebuah akun, kita masih sama-sama kok. Mungkin lebih ke gini ya. Mungkin kalian lebih menjaga uang kalian, sedangkan kami lebih ke gimana ya? Apa? 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 Iya, kalau Apa? kalian lebih ke menjaga gitu kan, menjaga uang kalian. Kalau Hmm. kita tuh lebih ke boros aja gitu. Hmm. Tapi Aku sebagian nggak ada yang mau. dijaga kan uangnya, nggak boros-boros banget kan. Iya 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 iya. Nggak borosnya aja sampai 70 Bang. Terus gimana?
jangan diungkit lagi, kan udah dibahas. Tadi dia nggak bisa tidur. Gini deh, Tapi gue jujur sih ya, apa gue tuh, jujur apa? sih setelah abis segitu gue sendiri ngelamun sendiri bang. Gue Nah, kerja capek-capek siang malam, taruhan nyawa, terus duitnya habis sekilas gitu loh. nah itu yang mau jadi pertanyaan terakhir gue lah di podcast malam hari ini lah. Dari gue pribadi terakhir ya. Nggak tahu ntar dari Mang Yuda ada pertanyaan lagi apa enggak. Dengan segala macam apa yang udah kalian keluarkan selama ini di Hago, baik itu berupa effort waktu, terus effort duit dan lain sebagainya, apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil dari semua hal itu gitu? Tentang top up kah, tentang menghabiskan waktu di Hago gitu. Selama ini kalian main Hago, apa yang bisa kalian petik lah dari semua itu? Dari siapa dulu nih? Boleh? Coba sweet aja, sweet. Dari atas dulu kayak gitu ya. Oh iya. Bilang aja kamu teh nggak, dia teh nggak ngerti pertanyaannya, aku kita. Ya udah boleh deh dari Miss Indah dulu. Karena aku juga nggak ngerti. Ya Allah. Oh jadi gini. Nah gimana tuh? Buat kalian yang nonton atau yang suka top up ya mending dikurang-kurangin aja ya top upnya. Mending kalian pakai sendiri gitu. Karena cari uang itu susah men. Susah. Mending sih kalau pakai duit sendiri itu kan. Apalagi kalau pakai duit orang tua sih lebih parah gitu kan. Kadang kan suka ada kan. Sebentar Bapak Sandi. Gimana? Itu lebih ke pesan-pesan untuk pendengar ya. Gue lebih nanyanya ke pribadi lo berdua gitu ya. Pertanyaan saya di akhir ini udah diambil Pak. Gimana dong? Pelajaran apa yang lo berdua dapet gitu dari semua hal itu maksud gue? Oh pelajaran yang didapat. Iya. Ini sih gitu? lebih jangan begitu lagi gitu kan, harus lebih irit lagi, harus lebih bisa ngatur uang lagi gitu. Bisa lebih ngatur uang. Iya, maksudnya karena iya lebih bisa ngatur uang lagi karena kan gara-gara kayak gini kita hampir kehilangan uang semuanya gitu kan, sedangkan kebutuhan kita juga banyak. Tapi uangnya nggak mau diatur. Mana dong? Sebentar ya, Anda jangan intervensi jawaban orang. Dia lagi jawab. Biar dia jawab dengan sesuai apa yang dia rasa gitu. Terus. Iya, gue belajar mengatur. Jadi untuk sekarang gue belajar untuk mengatur uang gitu, pembelajarannya. Jangan sampai gue kayak gitu lagi gitu. Kalau dari segi waktu ada gak sih sedikit penyesalan atau malah lu kayak ngerasa ya udah nih gue seneng kok ngelakuin hal ini gitu? Ada sih, agak menyesal juga sih, sedikit penyesal. Apa penyesalan terbesar lu tuh apa soal itu? Iya, gue kerja itu baru 1 tahun ya. Gue kerja 1 tahun, gue ngabisinnya cuma 2 bulan dengan uangnya entah kemana, DM-nya entah kemana kan, gak jadi apa-apa juga gitu kan. Oh, berarti masih menyesali tentang uang yang udah dikeluarkan gitu? Iya. Soal waktu nggak terlalu menyesal kayak, maksud gue gini, apa lu ngerasa gak sih kayak ngerasa gue buang-buang waktu banget ya main Hago begini gitu? Harusnya bisa gunain dengan waktu yang lain. Enggak apa emang sih. Lu happy aja gitu? Gue hepan aja bang kalau di Hago. Iya, karena gini loh, gue kan gak terlalu ini ya main-main gitu kan, gak suka main-main, kadang di rumah terus kan bosan. Nah jadi hepan-hepannya di Hago. Nah kalau dari Miss Indah sendiri apa tuh pembelajarannya? Ya untuk bisa lebih menghargai uang aja sih sebenarnya aku teh. Waktu juga aku habis di sini sebenarnya kayak pengen gitu kan kayak orang-orang gitu ngelakuin apa gitu di real. Tapi aku kayak gimana ya, jadi
kurang bergaul gitu di lingkungan juga gitu. Iya. Gara-gara di sini gitu kan. Itu sih sebenarnya. Sampai ada kayak aduh kok kayak gini aku gitu kan. Kayak sedikit menyesal lah gitu. Pengen balik kayak dulu sih sebenarnya. Gitu. Jadi jatuhnya kayak sosialisasi sama lingkungan tuh jadi berkurang lah ya. Iya. Iya. Tapi kayaknya gini Mang It ya, bukan Miss Indah doang atau Sandi yang mengalami hal itu ya. Kayaknya hampir rata-rata kita yang ada di sini juga mengalami hal itu nggak sih? Di fase Secara kayak yang Mm-mm, sosialisasi gitu ya. mm-mm. Kita Ya, kayak ya emang berkurang gitu. ya pastilah. Kalau dari segi waktu buat sosialisasi sama sekitar pasti berkurang karena Iya. kita seakan-akan tuh menemukan teman baru, hal-hal Iya, baru kayak betul. gitu. Karena Betul. yang jujur ya, yang gue rasain pribadi aja semenjak gue main Hago, mungkin karena dari sekeliling sekeliling ya, yang deket ya, yang deket tuh pembicaraannya itu aja, atau misalkan ketika ketemu ngebahasnya itu lagi gitu, kayak ada titik bosennya juga, ya larinya lebih ke yang kayak gini, ke Hago Oh. gitu, buat sosialisasi lebihnya kayak gitu. Itu yang gue rasain sih. Ya penyesalan pasti ada lah, kayak yang biasanya kita nongkrong misalkan ngobrol-ngobrol jadi berkurang kayak gitu sama teman-teman di real kayak Iya. gitu. Nah, Mang Yud, lu masih ada hal yang pengen lu tanyakan atau gimana? Udah dijawab sih Pak tadi pertanyaannya sama Udah dijawab semua ya? iya, Kayaknya udah keduluan Pak. Aduh, dicuri jawabannya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Secara secara ya. apa? Secara garis besar pesan-pesan dari bintang tamu dan juga dari host ya, buat teman-teman sebisa mungkin kalau ada hal lain yang bisa lebih bermanfaat kayak gitu, eh seperti yang dikutip dari Desandi ya, ada penyesalan sampai apa namanya, uang dicari sekian tahun hilangnya dalam sekian bulan gitu. Meskipun konteksnya untuk hobi, yang namanya hobi apapun pasti dikejar. Tapi kalau sebisa mungkin lebih di manage lagi. Tapi di manage-nya bukan Ya. berarti di manage akun ini segini, jangan gitu ya maksudnya. Di manage-nya itu untuk keperluan lain gitu, yang bener-bener lebih lebih bisa menghasilkan lagi lah gitu. Kayak Ya. gitu pesan-pesan. Kalau dari gua Hmm? pengen nyampein kayak begini aja. Simple aja lah. Silakan bersenang-senang, cuman jangan pernah tinggalkan mana yang lebih prioritas. Dah itu aja kalau dari Bener. gua gitu. Itu sih secara garis besarnya tadi. Biar agak panjang aja sih sebenarnya obrolannya gitu. Nah, itu juga aku pesan-pesan buat Dek Sandi ya. Silahkan Anda bersenang-senang tapi jangan lupa prioritaskan saya. Nah, Waduh. Masuk terus. masuk ya. Bagus. Untuk jawabannya mungkin nanti ya setelah ini ya, setelah pulang dari sini ya. Karena kita kebetulan nih udah waktunya udah agak malam gitu, takutnya pulangnya Iya, betul. kemalaman kayak gitu, apalagi naik beca, kasihan gitu kan udah malam. Masih inget loh Pak saya. Saya sih Itu abang becanya nomor 9. anjing. Oke. Gua tunggu, Bang. Aduh, malam ini bener-bener Ya, Bang Yat. gila. Apa? Gimana Bang? Ya nggak berasa ya kita udah ngobrol 1 jam lebih sama Bener 2 banget. narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Bener banget. Terus Mang Yud ada yang mau disampaikan tentang info-info sekitar Baraya Urang Sunda? Oh, jelas banget dong. Di awal dan di akhir selalu ada info. Jangan lupa buat Ya. teman-teman, khususnya buat teman-teman di Baraya gitu kan, member family Baraya Orang Sunda, tetap support dan dukungannya buat acara podcast ini setiap malam Senin, malam Rabu dan malam Jumat. Dan malam Jumat ini spesial podcast horor. Semuanya itu di jam 9 malam kayak gitu Bang, infonya kalau dari aku. Nah, dari gua cuman mau infoin sekali lagi untuk siapapun yang tahu tentang podcast Baraya Urang Sunda ini, selain di Hagu kita juga ada di YouTube.
Jangan lupa di-subscribe nama channel YouTube-nya itu Baraya Orang Sunda, ya nggak sih? Betul Gitu ya, betul ya? banget. Iya, tinggal klik kok yang Nah, tanda merah sama loncengnya tuh buat pemberitahuannya. iya. Kalau mau komen silakan di komen. Iya, Begitu Mang Yul. iya, barangkali kan dari yang pendengar atau misalkan ada yang lihat gitu kan di konten podcast ini, di komen-komen aja ada, Bang angkat tema ini, kita dengan senang hati bakalan menampung dan kita akan bawakan tema-tema tersebut. Nah, Kayak terus gini dari gua. Mm-mm. Bagi kalian siapapun kalian yang punya cerita inspiratif ataupun menarik soal kehidupan kalian, silahkan ajukan diri kalian untuk menjadi narasumber di podcast kita ya. Benar banget, kita menerima banget narasumber gitu kan yang punya kisah inspiratif atau mungkin kisah horor buat nanti di malam Jumat, boleh banget kayak gitu Bang. Oke, Mang Yud. Oke, dan karena waktu udah lumayan malam, sekali lagi terima kasih Iya. banyak banget buat kedua bintang tamu kita, Miss Indah dan Dedek Sandi, udah Thank ngeluangin you. waktunya, thank you banget. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, saya Yuda Cilok dan rekan saya. Saya Gofar Najisan. Kami undur diri dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam